Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Agus Susanto. Selamat menjalankan ibadah puasa. Kali ini kita mau menyampaikan tentang produktivitas tanaman yang bagaimana memodifikasi kita supaya produktivitas tetap tinggi. Jadi ini adalah salah satu dari pohon yang tanaman yang ngambi yang saat ini sudah seumur ya udah lebih dari 8 tahun. Nah, kondisi tanaman saat ini cadangan buah masih bagus. Dan apa yang kami lakukan, jadi ini memang kondisi harga pupuk yang tinggi, yang sebelumnya pupuk tunggal kita beralih ke pupuk majemuk. Jadi untuk tetap mengoptimalkan kebun kita tidak boleh lupa untuk tetap memupuk. Dan saat ini dari periode Januari hingga Maret, produktivitas kebun ini dalam kebun rakyat ini sudah mencapai 7 ton 300. Jadi sudah alhamdulillah sudah tinggi. Dalam 3 bulan sudah bisa mencapai 7 ton. Mudah-mudahan ini bisa lebih tinggi lagi. Namun kondisi kendala di sini saat ini adalah curah hujan. Sudah hampir 25 hari tidak hujan, sehingga kematangan buah agak sedikit terhambat. Namun cadangan buah masih menjanjikan. Jadi ini insya Allah dalam 2 hari ini dipanen. Dan nantinya tentunya akan memberikan kontribusi juga di April. Dan kita pencapaiannya sampai seberapa. Nah, hal apa yang dilakukan? Jadi ini adalah tanaman yang ngambi dengan karakter pelepah yang panjang. Jadi saat ini memiliki karakteristik ya, kita bagaimana menjaga karena kondisi kering, jadi menghindari penyemprotan yang pertama. Jangan sampai kita mengendalikan totas karena begitu kering tanahnya mudahnya meranggas ataupun kering pelepah bagian bawah karena kondisi air tidak tersedia. Kemudian ini pemupukan di tahun ini sudah 3 jenis pupuk yang ditaburkan. Yang pertama adalah bahan organik. Ini kebetulan pakai bahan organik pabrikan dengan dosis 3 kg. Kemudian kami berikan dolomit dosis 1,5 kg dan diberikan NPK 13627. Saat ini masih dosisnya 1,5 kg di 3 bulan pertama. Nah, sebaiknya kalau untuk pupuk, penggunaan pupuk NPK, kalau ketika produktivitas sudah di atas 20 ton, itu sebaiknya memang kondisi kita sebagai petani atau pekebun, kita sebaiknya 3 bulan sekali. Karena harga NPK 13627 sudah menyentuh level ke lebih dari 600.000. Jadi kalau kita langsung beli dalam sekaligus dengan per hektar itu, maka dosisnya akan begitu banyak. Namun ketika panen kita sisihkan 1 karung untuk beli, itu akan terasa ringan. Jadi 1 karung kita pupukkan untuk 30 pohon, nanti kita tandai, begitu panen lagi kita berikan lagi untuk NPK-nya lagi, sehingga pas 3 bulan ini sudah kedapatan pupuk semua dan akan terotasi terus. Nah, ini strategi pemupukan dengan kondisi harga pupuk melambung seperti itu. Karena kalau nggak dipupuk, BCR-nya juga akan turun dan itu tentunya tidak produktif bagi Bapak untuk mendapatkan uang kan gitu. Walaupun memang kondisi harga saat ini masih di atas 3.100 di tingkat petani. Nah, setelah tadi gulma untuk dihindari pas musim kering, kemudian pemupukan tetap berjalan dengan setiap 3 bulan sekali kita aplikasikan dengan 1,5 kilo NPK 13627. Selanjutnya bahan organik. Nah, bahan organik ini ya, kenapa kok ini menjadi penting? Karena bahan organik itu bisa memperbaiki sifat fisik tanahnya, terutama C organik, dan kapasitas tukar kationnya menjadi lebih tinggi, otomatis serapan haranya bagus, sehingga optimalisasi juga menjadi lebih baik. Kemudian yang nggak kalah pentingnya itu menjaga pelepah. Jadi pelepah ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5, 6. Jadi masih 46 kali 8, 48. Hal ini kenapa penting? Karena ingat, pelepah adalah merupakan dapurnya dari tanaman kelapa sawit. Kenapa? Karena 54% yang untuk produksi itu tergantung dari jumlah pelepahnya. Asimilatnya yang baik itu tentunya kalau dikonversi ke pelepah untuk rata dalam 1 tahun itu bisa mempengaruhi lebih dari 5 kg terhadap produksi. Maka jaga pelepah kan gitu. Yang pertama tadi tidak boleh menyemprot pada kondisi musim kering.
pupuk teratur setiap 3 bulan sekali. Yang ketiga, menjaga pelepah. Nah, kemudian yang keempatnya apa? Aksesoris gulma yang ada di pelepah, yang ada di Neprolepis ini harus kejaga. Karena apa? Ini untuk menjaga kelembapan. Karena kalau nggak dijaga kelembapannya, justru malah nanti akan cepat kering. Apalagi seperti musim kemarau yang kita alami seperti ini. Nah, kemudian kepada para pekebun yang baru memulai, tetap semangat, pahami teknisnya, pahami teorinya. Jadi ini bisa menjadikan kita suksesnya. Pertama adalah pahami teori, kerjakan sesuai dengan pendekatan teori, pupuk juga sesuai dengan rekomendasi dengan kebun-kebun perusahaan, sama kan kita lakukan. Walaupun gini, yang keempat Pak, hasilnya juga akan tinggi dan tentunya akan berkontribusi terhadap revenue kita, pendapatan kita. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga sahabat Agus Susanto puasanya lancar dan kita bisa melaksanakan sampai final nanti kan gitu. Dan kebunnya juga produktivitasnya tetap tinggi. Kuncinya satu, jangan lupa memupuk. Ini sudah bulan Maret. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.